dalam keseharian Anda, usahakan Anda mengkonsumsi 4 hal tadi. Obat yang paling baik untuk masalah-masalah pencernaan secara umum. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, dan kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh. Jadi kalau Anda baca Qur'an, minta sama Allah, ya Allah jadikan Al-Qur'an ini penyembuh sakit hatiku. Maksudnya sakit hatiku, penyakit di hatiku, penyakit di kolbuku. Minta sama Allah boleh. Apapun ayatnya, boleh Anda baca, silakan. Karena semua ayat dalam Quran itu baik, tidak ada masalah. Tapi memang ada ayat-ayat, memang Nabi SAW mengajarkan, ya itu ayat-ayat ruqyah. Tapi tanpa itu pun nggak masalah. Minta. Bahkan, kul huwallahu ahad, al-ikhlas saja, itu kita baca 3 kali saja. Atau 7 kali itu sama dengan membaca satu Al-Quran. Ya, seperti itu. Ya, maka manfaatkan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu belum mampu memberikan sensasi, coba find the moment of truth with Quran. Cari momen bersama Al-Quran. Ngaji sendirian, tiba-tiba berlinangan air mata, itu asik banget. Kalau udah kayak begitu, Anda sampai pada titik itu, kalau lagi sakit ya, Anda bisa ngomong sama Allah nanti. Ya Allah, kalau memang sakitku ini belum saatnya sembuh, maka aku ikhlas ya Allah. Dan kalaupun Engkau ambil nyawaku sekarang, aku ikhlas ya Allah. Tapi kalau ada kesempatan dan masih ada waktuku untuk hidup kembali ya Allah, maka sembuhkan aku. Itu yang Allah tunggu kalau orang lagi sakit. Ya, karena banyak orang ketika sakit malah yang dikejar dokter, obat, terapis, membekam. Ngapain kejar mereka? Faiza maritu fahuwa yashfin. Allah yang sembuhkan. Jangan khawatir. Begitu mudah Allah sembuhkan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kembali sama Allah. Kemudian itu softwarenya. Hardwarenya apa? Hardwarenya apa-apa yang Allah ciptakan. Kalau saya memegang atau saya memberikan itu aja, clue-nya kepada Anda, sekalian, 2 hal yang Anda pegang baik-baik. 4 lah ya. Rempah, rimpang, sayur, buah. Pegang itu baik-baik. Jadi dalam seharian Anda, dalam keseharian Anda, usahakan Anda mengkonsumsi 4 hal tadi. Rempah, rimpang, sayur, buah. Ya. Rempah, rimpang, sayur. Rempah itu apa ya? Udah tahu lah. Kayak misalkan cengkeh, kayu manis, ya, itu kan rempah-rempahan tuh, bunga lawang, gitu kan. Itu bisa dibikin minuman, bisa. Anda mau diimpus boleh atau dibikin minuman boleh. Pagi-pagi misalkan Anda minta bikinkan istri, misalkan teh serai, jauh lebih baik daripada minum teh saset, misalkan gitu. Dan kenapa kita mau kerjakan itu? Jadi pertanyaannya, kenapa kita mau bersusah payah mengerjakan itu? Ya. Apakah itu bersusah payah? Sebenarnya enggak juga. Tapi balik-baliknya, innamal amalu binniyat. Kalau kita melaksanakan hidup sehat sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah, maka dapat pahala. Contoh misalkan begini, kita minum air ini, saya baca bismillah, misalkan, saya minum lah. Dapat pahala, minum air. Ya, bahkan kalau kita ngerti caranya, minum kayak begini, Anda bisa dapat banyak pahala. Caranya gimana? Contoh nih ya, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Gitu Ibnu Abbas minum air. Sampai airnya habis, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Kalau nggak repot. Kalau nggak ada kerjaan. Kan ada pahala kan? Pahala. Jadi kalau sekali doang kan begini, bismillah. Oh, habisin, alhamdulillah, selesai. 1 gelas habis. Tapi kalau Anda bismillah, alhamdulillah dengan 1 teguk, bismillah lagi, alhamdulillah lagi, bismillah lagi, pahalanya lebih banyak. Gitu caranya. Ya. Jadi niatkan hidup sehat itu sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nanti Anda minum jahe, Anda minum kunyit, Anda minum kencur, Anda minum apa, awalnya sudah ada niat, ya Allah, aku mulai hari ini pengen hidup sehat karena ingin lebih dekat, lebih baik ibadah kepadamu, lebih taat kepadamu, lebih syukur kepadamu, maka per hari itu apa-apa yang Anda sehat-sehat itu makan, dapat pahala. Itu caranya. Yang pertama. Yang kedua apa? Anda sudah mulai mikir, ketika sudah tahu nggak sehat, jangan lagi makan. Sudah tahu ini nggak sehat, itu nggak sehat, dimakan juga zolim namanya. Apalagi, sering saya sampaikan, kalau Anda punya bisnis kuliner, pikirkan baik-baik. Ya, jangan bikin makanan yang bikin sakit orang. Iya kan?
Orangnya makan makanan kita, bukan kita sih ya. Orang customer itu beli makanan kita. Dulunya dia nggak kena kencing manis, nggak kena. Gara-gara makan makanan kita kena kencing manis. Dosa kita. Gitu loh. Kita bikin minuman, contoh. Ya, minumannya nggak sehat. Orangnya misalkan dulunya nggak ada darah tinggi, misalkan. Kena minuman tadi segala macam. Memang itu tidak kita bisa mengatakan itu penyebab itu doang, tapi itu salah satu kontributornya gitu loh. Dosa kan? Ya lebih baik kita apa? Bikin makanan yang sehat. Sehingga nanti apa? Ya Allah, aku niatkan membuat makanan sehat untuk aku jual kepada kaum muslimin dalam memenuhi hajat kaum muslimin mendapatkan makanan sehat. Itu pahalanya sama kayak yang tadi, Masjid Nabawi tadi. Jauh lebih baik. Gitu loh. Maka ada satu ibu-ibu itu Masya Allah di Bogor ya. Dia banyak ngambil resep-resep dari saya. Tidak apa-apa, saya memang sudah halalkan semua. Itu dia cerita, Masya Allah ya. Jadi jualan kunyit, jualan apa tuh, subhanallah bisa 300-500 botol loh Pak sehari Pak. Lumayan kan? Satu botol 20.000. Hitung aja sendiri. Ya, sehari dia bisa jual. Tapi yang luar biasanya apa? Banyak orang hamil dari itu tadi. Dari produk ini tadi. Asbab dari produk ini. Orang hamil. Ibu-ibu. Masya Allah. Dia kasih banyak testimoni ke saya tuh. Dikirim apa ke DM gitu kan. Subhanallah. Tuh, ambil peluang mengambil hajat orang lain. Itu maksudnya. Banyak caranya bro sekalian. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ada hardware-nya. Jadi hardware itu apa? Kalau kita disindir, itu tidak termasuk dari apa-apa yang, atau mungkin harus sudah termasuk dari apa-apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Contoh mungkin, ya, madu mungkin. Kemudian habatus sauda, zaitun, ya. Kemudian lagi banyak lah ya. Buat tin, ya. Pernah saya share juga tentang bagaimana dahsyatnya setiap ada penyebutan tin, wa tini wa zaitun. Selalu ada tin sama zaitun. Itu ternyata dalam risetnya, itu ternyata tin ya dengan perbandingan 1 berbanding 7 kalau nggak salah dengan zaitun yang Al-Quran tersebutkan, itu ternyata bisa menjadi membuat senyawa anti kanker gitu kan. Tin sama zaitun. Di sesuatu yang diteliti lah ya. Seperti itu. Jadi itu, kalau seandainya tadi kan kita bicara rempah tadi ya, rempah kan ada rimpang. Rimpang itu kayak kunyit segala macam ya, kunyit, kencur ya, temulawak. Nah, minumlah tiap hari itu. Karena bahan bakar kita di situ, bahan baku kita ada di situ. Ya. Kurangi sudah minuman-minuman kemasan. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman saya, biasanya yang saya perhatikan yang sudah benar-benar mulai mengikuti pola-pola sehat seperti ini yang diniatkan semua karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya masuk supermarket sudah bingung mau beli apa. Betul nggak? Benar loh. Masuk supermarket sudah bingung, paling-paling beli air putih. Supermarket biasa ya, minimarket lah itu kan. Supermarket masih banyak kadang-kadang buah-buahan juga segala macam. Tapi minimarket biasa tuh banyak yang nggak sehat di sana. Ya, jadi beli air putih. Tidak semua juga air putih sehat. Udah mulai mikir. Jadi dia kenapa? Udah mulai mikir begitu kenapa? Dia udah mulai mencintai dan menyayangi badannya. Ya, kenapa? Allah sudah menciptakan badan itu dengan sangat-sangat sempurna. Maka jangan dikotorin lagi. Ya. Nah, lalu, jadi bagaimana pola-pola makan Nabi Ustaz? Lagi-lagi saya sampaikan bahwa Islam itu sangat sederhana dalam urusan makanan. Ya. Apakah Nabi menggunakan konsep kalau sekarang mungkin food combining? Ya mungkin saja. Ya, tapi tidak dijelaskan secara detail. Nabi makan hari Senin makan apa, Selasa apa, Rebu apa, nggak ada detail. Karena itu bukan hal yang penting banget dalam Islam. Makan ya secukupnya. Apalagi kita di Indonesia ada makanan lokal sini, makan aja. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang Indonesia cocok dengan makan dari apa? Dari makanan-makanan orang-orang lokal di sini. Contoh mungkin kita cocok dengan makan karedok, gado-gado, lotek segala macam. Kita nggak cocok makan pizza. Gitu misalkan. Makanan orang sana kan. Dan memang dengan kearifan lokal budaya-budaya kita itu banyak sekali makanan-makanan, banyak makanan-makanan yang aset yang kita bisa optimalkan dan kita bisa makan konsumsi. Ya. Contoh saja bagaimana orang tua kita dulu makan. Gitu loh sebenarnya. Ya. Snacknya diperbaiki, makannya diperbaiki, makan jangan berlebihan. Ya. Anda mau pakai
paleo, diet paleo boleh. Diet paleo itu dia cenderung ke makanan-makanan yang raw, mentah. Atau Anda mau pakai food combining, silakan aja, nggak masalah. Intinya apa? Intinya dia harus halal, dia harus sehat atau toyib, dan tidak berlebihan. Itu aja sebenarnya. Bagaimana cara ngitung? Bagaimana cara ngaturnya? Kan Nabi udah jelaskan. Al-Quran menjelaskan secara umum. Wa kulu wasrubu wa la tusrifu, kata Al-Quran. Makan jangan berlebihan. Maka Nabi memberikan petunjuk apa? Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Petunjuknya begitu. Ya, jadi makan tidak untuk kenyang. Makan kita cukup untuk menegakkan tulang-tulang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi kalau kita sudah dapat clue itu, maka kita tahu kapan berhenti, kapan makan, kapan tidak makan gitu loh. Ya. Kalau dapat pola-pola kayak begitu. Dan pahamilah baik-baik bahwa zaman ini, di zaman sekarang begini, banyak makanan yang tidak layak, tidak perlu, bahkan tidak butuh sama sekali kita konsumsi. Ya. Terutama makanan-makanan olahan, ya, daging-daging olahan, ya, yang ada di misalkan di pizza seperti itu, ya. Jadi jangan dijadikan makanan-makanan harian. Terutama ibu-ibu nih, ibu-ibu saya lihat sekarang itu kasus-kasus di mana perempuan-perempuan mengalami menstruasi yang bermasalah, kemudian infertil, ya, nggak punya keturunan, kemudian endometriosis, PCO, banyaknya luar biasa. Ya. Muncul dari mana? Salah satunya adalah dari makanan. Makanan seperti apa? Anda sudah tahu kok sebenarnya mie ayam tuh nggak sehat. Kita sudah tahu. Tapi kenapa dimakan? Kenapa dimakan? Karena enak. Enak tapi nggak sayang sama badan kan? Dan bagi Anda yang masih belum menikah, makanan yang Anda makan saat ini akan diwariskan gennya ke anak-anak nanti. Jadi kalau anak-anaknya nanti mungkin sering sakit-sakitan, atau mungkin tiba-tiba lahir pun sudah banyak penyakit-penyakit yang cukup berat, ya bawaan dari bapaknya, ibunya. Ya. Maka jangan lagi nyampain badan. Stop nyampain badan. Kita punya banyak kok makanan enak, tenang aja. Banyak makanan enak. Dan pun kalau enak jangan berlebihan juga. Nggak boleh juga berlebihan. Ya. Saya makan bakso nggak? Makan. Tapi tidak bakso biasa. Jarang juga makan bakso. Mie ayam makan nggak? Nggak. Udah berapa tahun nggak makan mie ayam. Kerupuk? Jarang. Ya. Kecuali kerupuk yang sehat. Ada kerupuk yang sehat? Ada. Kemarin pas di Bandung ada satu restoran yang sehat di sana itu, saya dikasih kerupuk. Kerupuknya dari sorghum. Tepung sorghum gitu kan. Itu dia tidak digoreng tapi di oven. Nah, gitu. Minyak goreng sehat nggak? Minyak goreng sawit gitu kan. Kalau nggak digoreng, kalau nggak dipanaskan sehat aja. Diminum. Iya. Iya, minyak goreng yang sawit itu bagus, Pak. Asal jangan digoreng. Masalahnya, kan orang sekarang, ya kita tidak menyalahkan menyalahkan produsen, ya bikin aja, tapi kita juga harus paham badan kita. Kalau seandainya sakit, siapa yang mau tanggung jawab? Apakah para produsen makanan tadi mau tanggung jawab? Enggak loh. Enggak ada yang mau tanggung jawab. Kita tanggung jawab. Udah ngurusin BPJS-nya lah. Udah gitu udah mentok lah gitu. Wah, segala macam lah gitu loh. Sayang kan? Kita nggak bisa ngontrol apa yang mereka masukkan dalam makanan atau produk mereka. Tapi kita bisa mengontrol apa yang masuk ke mulut kita gitu. Itu aja. Maka kontrol baik-baik. Ya. Jadi rempah, rimpang, sayur, buah. Kemudian ada lagi apa? Ada lagi biji-bijian. Biji-bijian sekarang salah satu yang sangat baik Anda konsumsi, ya. Tapi biji-bijian tidak semua biji-bijian, ya. Kayak sekarang lagi viral banget yang tempe-tempe itu. Yang tempe kedelai bagus, kedelai, tapi kedelai lokal, kedelai organik, kedelai bukan kedelai yang bukan rekayasa genetik gitu loh. Jadi akhirnya gara-gara viralnya sandwich tempe segala macam, jadi mulai banyak yang bikin pelatihan bikin tempe.
Ya gitu. Karena katanya tempe sudah mulai langka sekarang. Tempe sehat katanya, wallahu alam. Tempe probiotik ya. Kemudian biji-biji ada lagi kacang almond, kacang walnut, kacang pistachio ya, banyak kacang-kacang yang memang harga relatif lebih mahal dari kacang-kacang kebanyakan, tapi nggak apa-apa. Kalau ada kesempatan beli aja. Ya. Itu bisa kita jadikan susu. Ya, susu kacang. Kemudian tadi ya, minyak-minyakan juga kita perlu minum tiap hari. Ya, Bapak Ibu kalau Anda bisa konsumsi zaitun tiap hari, minum aja kok zaitun. Kalau nggak ada zaitun, kita punya produk lokal namanya VCO, lumayan lah. Ya, tapi kalau dibandingkan VCO sama zaitun, saya sih lebih milih zaitun. Karena emang zaitun secara hadisnya ada gitu kan, Al-Qurannya ada. VCO emang nggak ada, tapi nggak apa-apa. Itu produk bagus juga, sangat kita bisa dikonsumsi tiap hari. Ya, jadi lemak-lemakan, kita butuh lemak. Kalau nggak ada lemak dari minyak-minyakan seperti itu, Anda bisa dapatkan dari lemak-lemak dari buah seperti alpukat. Alpukat itu lemaknya baik. Ya, jadi inilah khazanah-khazanah ya, atau mungkin ciptaan-ciptaan Allah baru sekali yang kita bisa optimalkan dalam keseharian kita ya. Bahkan kalau kita kombinasikan, nanti coba besok buat ya, kalau pulang nanti setelah mabit ini, kunyit ketemu serai ketemu jeruk nipis, itu enak banget. Ya, kunyit potong-potong kecil gitu. Nanti bisa dibikin di rumah, jadi menjelang Anda pergi ke kantor, coba minum itu. Bukan minum itu, atau bawa itu pakai tumbler atau termos kecil itu kan bisa tetap hangat tuh. Itu bisa bikin di rumah. Modal 1 jempol atau 1 ruas kunyit ya begini, dikupas, kemudian dipotong-potong kecil, kasih air panas, cemplungin serai, tunggu agak sedikit hangat, lalu kasih jeruk nipis, kasih madu. Kocok-kocok sedikit, nanti bawa kantor. Udah bikin kenyang seharian. Ya. Karena mineralnya. Atau juga bisa pagi-pagi bisa bikin kayak minuman kayak dari jus tempe gitu kan, atau tempe di blender sama kurma juga bisa. Si garam sedikit. Beberapa pola-pola. Jadi kita ini perlu kita buat supaya apa? Supaya tercipta badan kita muncul kebiasaan, atau pikiran kita sudah mulai muncul kebiasaan hidup sehat. Ya, termasuk juga malam-malam nanti bisa cobain tuh minum jahe dikeprek aja, kasih pandan. Itu enak banget, kasih madu sedikit juga enak ya. Jahe ketemu pandan, dan pandannya bisa juga dipakai buat pewangi mobilnya. Jadi pewangi mobilnya dibuang, yang sintetiknya itu loh, dibuang, kasih orang aja lah. Terus nanti diganti pandan, taruh di bawah kursi, bukan sesajen ya. Niatnya buat pewangi gitu loh. Seperti itu. Jadi gambaran kayak begitu sekalian ya. Jadi kurma juga ya, mungkin yang perlu kita, Bapak Ibu mungkin kalau bisa di rumahnya jangan pernah putus kurma. Karena ada hadis Nabi SAW yang bilang begini, tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Ya, kata Nabi begitu. Karena memang kurma merupakan salah satu superfood yang paling baik. Superfood yang paling baik. Anda bisa bikin jus pakai kurma. Anda bisa bikin sambal pakai kurma. Ya. Dan kurma merupakan obat yang paling baik untuk masalah-masalah pencernaan secara umum. Masalah-masalah pencernaan secara umum itu obatnya adalah kurma, makan kurma. Ya. Berapa banyak? Pagi-pagi sebelum berangkat kantor minum jahe, kunyit sama serai sama jeruk nipis tadi, minum itu sedikit, 1 gelas sama kurma 2-3 butir atau 7 butir, 1 sendok makan VCO, udah sarapan itu. Udah powernya luar biasa, nggak akan ngantuk, badannya power strong sampai siang, bahkan sampai sore, nggak perlu banyak makan juga ya. Jadi saatnya Anda berpisah dengan abang-abang bubur ayam si Udu, sekian tahun gitu kan sarapan nggak ada perubahan, coba sekali-sekali diubah sarapannya ya. Nanti siang baru makan. Siang pun makan nanti ya milih-milih, jadi jangan makan yang udah tahu nggak sehat ya jangan dimakan gitu loh. Itu sih sebenarnya pesannya. Sudah tahu nggak sehat ya jangan dimakan. Ya. Supaya apa? Nggak enak. Nanti kalau badan udah relatif, kalau badan Anda sudah relatif bersih, tiba-tiba Anda nyampah, nggak enak badannya. Ya. Dan akhirnya kayak begini nih kan, kayak kemana tuh ya, saya ke Batam. Panitianya bingung, dokter mau dikasih makan apa? Tenang aja lah mas, saya udah dikasih buah mau sudah hidup, saya bilang.
gitu kan. Akhirnya mereka bawalah saya ke restoran. Saya bawa ke restoran dan subhanallah, makanlah saya di situ, makan tom yum. Paginya leher saya sakit. Ternyata tom yum yang pakai micin juga. Ya. Akhirnya apa? Kita butuh tempat-tempat nongkrong yang sehat. Kan peluang kan? Gitu maksudnya. Jadi kalau sudah mulai penduduk Indonesia ini sudah mulai aware dengan hidup sehat sebagai cara kita untuk bersyukur ya dan beribadah lebih baik, maka akan jauh lebih banyak kedai-kedai yang jualan produk-produk sehat daripada kedai-kedai yang ya kue-kue yang tidak sehat lah gitu kan, seperti itu. Waktu di Batam itu ada bapak-bapak tanya, dokter maaf saya penjual gorengan, dia bilang. Dia cerita, dia terus setelah mendengar ceramah atau kajian dokter, saya jadi merasa bersalah. Dia bilang. Tapi jujur banget tuh bapak tuh, masya Allah. Saya bilang, ya kalau masih jual gorengan sebagai mata pencarian utama, jangan langsung di stop lah. Gak apa-apa jualan, tapi coba beralih sedikit. Kalau teman-teman di sini bahkan sudah mulai menyayangi badannya ya, maka kita bisa bantu mereka kan, suruh dia jual buah potong, rujak segala macam, di mana jualan nanti samperin beli, bantu dia, gitu kan, asik kan, jadi saling sinergi gitu. Karena tidak semua juga orang suka membuat, ada orang yang sukanya membeli, kan tidak semua orang juga suka jadi produsen, kayak emang hobinya itu beli gitu, ada. Kadang-kadang begitu mudahnya bikin kunyit, nggak bisa dia bikin. Maunya beli, sudahlah ambil peluang itu gitu kan. Ya. Gitu ya, jadi mudah-mudahan dapat insight baru buat teman sekalian, dan lagi-lagi contoh kita adalah Rasulullah SAW, dan jadikan beliau sebagai suri tauladan kita dalam segala urusan. Ya, kesehatan juga sama, ya. Termasuk juga bagi Anda yang mungkin belum pernah belajar berkuda, coba sekali-sekali berkuda. Rasakan jatuhnya dari kuda itu kayak apa. Kalau saya sudah, ya, kuda itu luar biasa, ya, sangat luar biasa. Karena emang ada hadisnya Nabi juga seperti itu. Jadi gitu ya, mudah-mudahan dapat gambarannya, meskipun tidak secara detail, tapi kebayanglah apa yang harus dikerjakan. Ya mungkin nanti malam bangun ya dan minta sama Allah, ya Allah jadikan sisa hidupku ini aku bisa terus bangun seperti ini, merasakan nikmatnya tahajud, sholat malam, ya, nikmati untayan irama Quran dibacakan nanti imamnya, ya, udah lupakan dunia dulu lah, ingat Allah, siapa tahu besok mati, ya kan, malam ini tiba-tiba Allah kasih waktu kita taubat, besok salah satu dari kita sini, wallah malam ada yang meninggal, kan masya Allah luar biasa, indah banget meninggal. Lagi tahajud meninggal, ya lagi baca Quran meninggal, lagi berinangan air mata meninggal. Itu suksesnya kita tuh di situ. Suksesnya hidup mukmin tuh ya matinya husnul khotimah, masuk surga, ketemu Allah. Simple. Hanya itu. Gak ada lagi urusan sama gelar, pangkat, jabatan, harta, gak ada lagi. 3 itu kita gak dapat, aduh susah, rugi banget, sayang banget ya. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup.